Tahun 2026, Indonesia disebut-sebut akan menghadapi ancaman besar dari fenomena El Nino. Bahkan muncul istilah yang cukup menyeramkan, El Nino Godzilla. Banyak orang mulai khawatir dan bertanya-tanya, apakah El Nino tahun ini benar-benar akan lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya? Dan kira-kira apa saja yang perlu kita siapkan untuk menghadapinya? Saksikan ceritanya hanya di Cerita 8 Menit. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Meskipun terdengar sederhana, dampaknya bisa sangat luas dan mempengaruhi cuaca di berbagai belahan dunia. Fenomena ini mengganggu pola cuaca global sehingga menyebabkan perubahan yang tidak biasa. Misalnya, di wilayah Amerika Selatan bisa terjadi hujan lebat, sementara di Indonesia justru cenderung mengalami kekeringan. Karena itulah saat El Nino terjadi, Indonesia biasanya akan mengalami musim yang lebih kering dari biasanya. Curah hujan menurun, suhu udara meningkat, dan musim kemarau bisa berlangsung lebih lama. Istilah El Nino Godzilla sendiri sebenarnya bukan istilah ilmiah resmi. Ini adalah sebutan populer untuk menggambarkan El Nino dengan kekuatan yang sangat besar. Disebut Godzilla karena kenaikan suhu lautnya bisa mencapai lebih dari 2 hingga 3 derajat Celcius di atas normal. Kondisi ini menghasilkan energi panas yang sangat besar dan mengacaukan sistem cuaca secara ekstrim. Fenomena kuat seperti ini pernah terjadi pada tahun 1982, 1997, dan 2015 yang menyebabkan kekeringan parah, kebakaran hutan, hingga krisis air. Dalam catatan sejarah saja, El Nino yang super itu hanya terjadi 82, 97, 2015. 2023 hanya dikategorikan El Nino kuat, tapi bukan super. Mengapa? Padahal intensitas saat itu udah 1,5, di atas 1,5, karena coverage areanya tidak sebesar yang diprediksi saat ini pada tahun 2026 akan meluas dan membesar. Namun, penting untuk dipahami bahwa El Nino 2026 belum mencapai puncaknya. Banyak orang mengira dampaknya sudah terasa penuh di pertengahan tahun. Padahal menurut berbagai lembaga, puncaknya justru diperkirakan terjadi di akhir tahun, sekitar bulan Oktober hingga Desember. Artinya, kondisi saat ini masih tahap awal dan dampak yang lebih besar kemungkinan baru akan terasa nanti. Jika melihat pola sebelumnya, El Nino biasanya berlangsung sekitar 9 hingga 12 bulan. Untuk tahun 2026, fenomena ini diperkirakan mulai terasa sejak pertengahan tahun dan bisa berlanjut hingga awal 2027. Meski begitu, kekuatannya tidak selalu sama sepanjang waktu, bisa naik dan juga turun. Di Indonesia, El Nino hampir selalu muncul bersamaan dengan musim kemarau. Kombinasi ini membuat curah hujan semakin berkurang sehingga musim kemarau menjadi lebih panjang dan panas. Inilah yang sering menyebabkan kekeringan, krisis air, dan bahkan gagal panen. Namun banyak orang bingung karena saat ini masih terjadi hujan deras di beberapa daerah. Hal ini sebenarnya wajar karena Indonesia sedang berada dalam masa peralihan musim atau pancaroba. Pada masa ini cuaca memang tidak stabil. Hujan lebat bisa terjadi secara tiba-tiba di wilayah tertentu. Selain itu, El Nino tidak berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. Faktor lain seperti kondisi atmosfer harian masih bisa memicu hujan ekstrim. Jadi, hujan yang terjadi sekarang bukan bertentangan dengan El Nino, melainkan bagian dari proses peralihan sebelum dampak kemarau benar-benar terasa. Untuk tahun 2026, musim kemarau diperkirakan mulai bertahap sejak April hingga Juni dengan puncaknya terjadi pada bulan Agustus. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal. Artinya kondisi akan lebih kering dibanding dengan biasanya. Wilayah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk yang berpotensi mengalami kemarau panjang. Meskipun banyak peringatan tentang kemungkinan super El Nino, faktanya belum ada kepastian bahwa tahun 2026 akan lebih parah dari tahun sebelumnya.
Meski begitu, prediksi saat ini menunjukkan bahwa peluang El Nino mencapai level ekstrem sekitar 15 hingga 20%. Sebagian besar masih berada pada level sedang. Karena itulah kita harus waspada. Indonesia masih memiliki tantangan besar, terutama di sektor pertanian. Banyak lahan yang masih bergantung pada curah hujan dan sistem irigasi belum sepenuhnya siap menghadapi kekeringan panjang. Jika El Nino cukup kuat, dampaknya bisa terasa pada produksi pangan dan ketersediaan air. Musim kemarau tahun 2026 juga diprediksi datang lebih awal di sebagian besar wilayah. Juga informasi kunci ini diharapkan menjadi dasar perencanaan oleh berbagai sektor, terutama untuk sektor yang sensitif terhadap iklim, seperti sektor pertanian, sumber daya air, kehutanan, agar risiko kerugian akibat anomali iklim dapat dikurangi sebagai bagian dari upaya climate risk management dan early action bagi bangsa dan negara kita. Menghadapi cuaca panas dan risiko kekeringan, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan agar tetap aman dan sehat. Yang pertama, mulai dari hal kecil seperti menghemat penggunaan air dan selalu memantau informasi cuaca resmi dari BMKG. Di daerah rawan kekeringan, penting juga untuk menyiapkan cadangan air sejak awal. Selain itu, kita juga harus menghindari aktivitas yang bisa memicu kebakaran dan menjaga kesehatan karena cuaca panas dapat menyebabkan dehidrasi. Karena itu penting untuk banyak minum air putih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menggunakan pakaian yang sesuai musim panas, yaitu bahan yang ringan dan mudah menyerap keringat seperti katun atau linen agar tubuh tetap sejuk. Menghindari aktivitas di luar ruangan pada jam-jam terpanas. Biasanya siang hari saat matahari sedang terik. Membawa payung saat cuaca panas untuk melindungi diri dari paparan sinar UV, bukan hanya saat hujan. Menggunakan masker jika udara panas, kering atau berdebu, terutama di daerah rawan kebakaran hutan atau asap untuk mencegah gangguan pernapasan. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa lebih siap menghadapi cuaca panas dan menjaga kesehatan serta keselamatan diri. Jadi, apakah El Nino 2026 akan lebih parah dari tahun sebelumnya? Jawabannya belum bisa dipastikan. Yang terpenting bukanlah merasa panik, melainkan mulai bersikap dengan bijak. Istilah Godzilla bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar masyarakat lebih berhati-hati bahwa El Nino tahun ini berpotensi lebih lama dari sebelumnya dan agar masyarakat bisa lebih mempersiapkan diri.